akan membahas materi tentang iodo-iodimetri. Baik, lanjut saja. Iodometri merupakan cara titrasi redoks yang menggunakan larutan iodida sebagai pentiter. Sedangkan iodimetri merupakan cara titrasi redoks yang menggunakan larutan iodium sebagai pentiter. Iodometri disebut juga metode titrasi tak langsung yang berkenan dengan titrasi dari iod yang dibebaskan dalam reaksi kimia. Sedangkan iodimetri merupakan metode titrasi langsung yang mengacu pada titrasi dengan suatu larutan iod standar. Lanjut, prinsip iodo-iodimetri. Pada titrasi iodometri, analit yang dipakai adalah oksidator yang dapat bereaksi dengan iodida untuk menghasilkan I2, I2 yang terbentuk secara kuantitatif dapat dititrasi dengan larutan tiosulfat. Dari pengertian tersebut, maka titrasi iodimetri dapat dikategorikan sebagai titrasi kembali. Iodida adalah reduktor lemah dan dengan mudah akan teroksidasi jika reaksi dengan oksidator kuat. Iodida tidak dipakai sebagai titran. Hal ini disebabkan karena faktor kecepatan reaksi dan kurangnya jenis indikator yang dapat dipakai untuk iodida. Oleh sebab itu, titrasi kembali merupakan proses titrasi yang sangat baik untuk titrasi yang melibatkan iodida. Jadi, prinsip dasar dari titrasi iodometri adalah zat uji oksidator. Mula-mula direaksi dengan ion iodida berlebih, kemudian iodium dihasilkan dititrasi dengan larutan tiosulfat. Sedangkan prinsip dasar dari titrasi iodimetri adalah zat uji reduktor, langsung dititrasi dengan larutan iodium, di mana I2 sebagai larutan standarnya. Baik, lanjut, standarisasi larutan iodin. Iodin hanya larut sedikit dalam air 0,00134 mol per liter pada 25 derajat Celcius, namun larut dalam larutan yang mengandung ion iodida. Iodin membentuk kompleks triodida dengan iodida dengan konstanta kesetimbangan sekitar 710 pada 25 derajat Celcius. Kalium iodida berlebih ditambahkan untuk meningkatkan kelarutan dan untuk menurunkan keacidian iodin. Larutan-larutan iodin dapat dibuat melalui penimbangan langsung iodin murni dan pengenceran dalam labu volumetrik. Iodin akan dimurnikan oleh sublimasi dan ditambahkan ke dalam larutan Ki yang konsentrasinya diketahui, yang ditimbang secara akurat sebelum dan sesudah penambahan iodin. Namun demikian, biasanya larutan tersebut distandarisasi terhadap larutan standar primer seperti AS2O3, ditunjukkan oleh persamaan H2SO2 ditambah I2 tambah 2H2O dan H3ASO4 tambah 2H ditambah 2H plus ditambah 21 minus. Indikator iodo-iodimetri. Larutan I2 dalam larutan Ki encer berwarna coklat muda. Bila satu tetes larutan I2 0,1 N dimasukkan ke dalam 100 ml akan memberikan warna kuning muda, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam suatu larutan yang berwarna 1-2 dapat berfungsi sebagai indikator. Warna dari larutan iodin 0,1 N cukup intens sehingga iodin dapat bertindak sebagai indikator bagi dirinya sendiri. Hal-hal yang harus diperhatikan pada titrasi secara iodometri. Yang pertama, reaksi iodometri dilakukan dalam suasana asam sedikit basah. Yang kedua, larutan Ki yang telah rusak akan memberi warna violet yang sulit hilang warnanya sehingga akan mengganggu penitaran. Yang ketiga, pemberian
mengganggu perubahan warna pada titik akhir. Yang keempat, penambahan Ki harus berlebih karena I2 yang dihasilkan sukar larut dalam air tetapi mudah larut dalam Ki. Jadi Ki yang ditambahkan selain mereduksi analis juga melarutkan I2 hasil reaksi. Yang kelima, larutan tiosulfat H2S2O3 dapat terdekomposisi pada suasana yang sangat asam, dapat menguraikan larutan tiosulfat menjadi belerang. Penentuan dengan iodo dan iodimetri. Yang pertama, penentuan dengan iodometri. Ada banyak aplikasi proses iodometrik dalam kimia analisis. Penentuan iodometri tembaga banyak digunakan baik untuk biji maupun paduannya. Metode ini memberikan hasil yang sempurna dan lebih cepat daripada penentuan elektrolitik tembaga. Metode klasik dan Winkel adalah suatu metode sensitif untuk menentukan oksigen yang dilarutkan ke dalam air. Ke dalam sampel air ditambahkan garam, mangan, natrium iodida dan natrium hidroksida berlebih. MnOH putih diendapkan secara tepat dioksidasi dan MnOH3 coklat. Larutannya kemudian diasamkan dan MnOH3 mengoksidasi iodida menjadi iodin yang kemudian dititrasi dengan larutan standar dan natrium tiosulfat. Selanjutnya, penentuan dengan iodimetri. Penentuan antimon serupa dengan penentuan arseni kecuali ion-ion statrat C4H4O6 2- ditambahkan ke dalam kompleks antimon dan mencegah pengendapan dari garam-garam seperti SbOCl. Ketika larutan dinetralkan, titrasi dilakukan di dalam sebuah penyangga bikarbonat dengan pH sekitar 8. Dalam penentuan timah dan sulfit, larutan yang sedang dititrasi harus dilindungi dan dioksidasi oleh udara. Titrasi hidrogen sulfida menggunakan untuk menentukan belerang di dalam besi atau baja. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.